Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita sampai kepada minggu terakhir di bulan Desember ini di tahun 2024. Biarlah semuanya kita mensyukurinya. Amin. Renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, hidup menurut aturan kerajaan sorga, hidup menurut cara Tuhan, hidup menurut tujuan Tuhan. Bapak Ibu, 3 minggu terakhir ini kita sudah belajar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 3 poin. Poin pertama, mengimani firman Tuhan. Yang kedua, mengubah pola pikir kita. Yang ketiga, kerajaan Allah. Dan ini kali keempat. Amin. Mari kita baca dulu, apa itu kerajaan sorga yang sudah kita baca. Tapi kita baca kembali Roma 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Roma 14 ayat 17 sampai ke-14. 2-3 ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang pertama, bahwa kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman. Kita sudah pelajari, saudaraku, oleh karena itu jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Jangan itu yang menjadi fokus utama, maksudnya. Kalau itu bukan menjadi fokus utama, maka kita tidak akan khawatir. Tuhan Yesus pasti cukupkan. Coba katakan, Tuhan Yesus pasti cukupkan kebutuhan saya. Sebab firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran. Siapakah kebenaran? Tuhan Yesus. Carilah Yesus, temuilah Yesus, datangilah Yesus. Selagi diberikan Tuhan kita waktu, mari kita datang kepada Yesus. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa kerajaan sorga itu adalah soal kebenaran dan ketetapan-ketetapannya serta hukum-hukumnya, di mana kita datang kepada Dia dan menjadi anaknya, menjadi warga kerajaan sorga. Tentulah kita hidup sesuai dengan cara sorga. Kita hidup sesuai dengan aturan sorga. Mengapa demikian? Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, sebagai warga kerajaan sorga, wajiblah kita patuhi apa yang menjadi sistem atau aturan Tuhan di dunia ini sebelum kita naik ke sorga, sebelum kita dipanggil Tuhan ke sorga. Amin. Saudaraku, ungkapan kerajaan Allah adalah ungkapan yang khas di dalam seluruh perjanjian baru. Kerajaan Allah merupakan pokok yang sangat sentral di dalam pemberitaan Tuhan Yesus. Yesus sendiri memberitakan kerajaan Allah. Yesus sendiri memberitakan dirinya. Saudaraku, itulah sebabnya di dalam perjanjian baru ini sangat penting bahwasanya penggenapan dari perjanjian lama digenapi di dalam diri Yesus. Kerajaan yang bangsa Israel inginkan sebenarnya bukanlah kerajaan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan yang diinginkan oleh bangsa Israel
adalah kerajaan dunia, di mana Yesus yang menjadi raja, yang mengalahkan bangsa-bangsa, yang menundukkan segala bangsa-bangsa. Itulah yang diinginkan oleh bangsa Israel. Saudaraku, kerajaan Tuhan Yesus bukanlah dari dunia. Kerajaan Tuhan Yesus adalah dari sorga. Itulah sebabnya, saudaraku, bangsa Israel marah, bangsa Israel kecewa, bangsa Israel, saudaraku yang kasih, merasa tertipu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ternyata bukanlah raja di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, tadinya bangsa Israel begitu yakin, begitu berharap, karena Tuhan Yesus ini adalah satu sosok yang pas. Ada kuasanya, ada wibawanya. Saudaraku, banyak orang yang mengikuti dia. Lebih daripada itu, banyak tanda mujizat yang diadakan Tuhan Yesus yang menjadi pegangan bagi bangsa Israel. Benarlah, inilah dia yang cocok, yang pas untuk menjadi raja kita. Ribuan tahun kita sudah menunggu, ribuan tahun kita menunggu penggenapan ini. Ternyata Yesus berkata, kerajaanku bukanlah dari dunia, kerajaanku adalah dari sorga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dalam sebuah kerajaan ada tahta, ada Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita, yang layak kita layani, yang layak kita sembah. Itulah sebabnya, saudaraku, biarlah sebagaimana renungan firman Tuhan hari ini hidup menurut aturan kerajaan sorga, mencari perkenanan Tuhanlah di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-18, dua hal penting hari ini. Mari kita baca dulu ayat yang ke-18. Sudah dapat? 2, 3, ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini atau dalam kebenaran, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Tentunya, saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan yang lalu kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwasanya kita harus berkenan kepada Allah. Sebagaimana Maria berkenan kepada Allah, biarlah kita juga berkenan kepada Allah, berkenan kepada kerajaan sorga. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan Yesus, berkenan oleh kerajaan sorga, ada aturannya. Amin. Tuhan Yesus tidak mencari perkenanan manusia, Tuhan Yesus tidak mencari penghormatan manusia, melainkan dia mencari penghormatan Bapanya. Secara daging Yesus memang manusia, secara roh Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya dia mencari perkenanan Bapa di sorga dari segi kemanusiaannya. Amin. Haleluya. Nah, ayat 18 ini mengatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kata kebenaran di sini adalah dalam arti bahasa Yunani perilaku, perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Berarti cara hidup kita,
Gaya hidup kita haruslah sesuai dengan kebenaran, haruslah sesuai dengan kerajaan sorga. Amin. Bukan dengan cara hidup dunia. Bilang sama temannya kanan kiri, cara hidup kerajaan sorga lah yang kita kerjakan, bukan dengan cara hidup dunia. Saudaraku, ibarat kita punya mobil ataupun sepeda motor. Kalau mobil itu buatan Eropa, buatan Jerman, saudaraku yang kekasih, tentu suku cadangnya harus berasal dari Jerman. Amin. Tidak bisa dicocokkan dengan suku cadang buatan Jepang, apalagi buatan Indonesia. Betul? Tentu harus yang sesuai dengan suku cadangnya. Begitulah kita, saudaraku, dalam hidup kita ini, kita bukan lagi dari dunia. Itu sebabnya cara hidup dunia bukan lagi bahagian kita. Gaya hidup dunia bukan lagi bahagian kita. Cara hidup dunia bukan lagi bahagian kita. Amin. Tetapi hidup sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan sorga, itulah yang kita lakukan. Perilaku kita. Kalau kita bicara tentang perilaku, saudaraku yang kekasih, ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bicara kita, hidup kita yang dilihat orang, biarlah sesuai dengan gaya hidup kerajaan sorga. Nggak cocok lagi, nggak pantas lagi kita melakukan gaya hidup dunia. Gaya hidup dunia pembohong, gaya hidup dunia penggosip, gaya hidup dunia, saudaraku, bermalas-malasan. Bukan itu lagi, saudaraku, yang menjadi perilaku kita. Amin. Melainkan perilaku ataupun gaya hidup kita bicaranya firman Tuhan. Amin. Saudaraku, bicaranya jujur, bicaranya memberkati, bukan melemahkan, bukan menakut-nakuti, tetapi ucapan kita adalah ucapan yang baik, ucapan yang manis. Adakah hari ini keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang tidak baik? Adakah pada hari ini ucapan kita adalah ucapan berkat? Katakan sama temannya, mari kita ucapkan berkat. Berkati dulu temannya kanan kiri. Apa yang bisa berkat keluar dari mulut saudara? Gak usah dulu dari dompet saudara, tetapi dari mulut kita ini, cobalah ucapkan berkat. Haleluya. Cantik kali bajumu hari ini, saudaraku. Ungu. Cantik kali lipstikmu, saudaraku. Merah menyala. Jangan bilang cantik kali lipstikmu, belilah untukku satu. Jangan, amin. Memberkati, amin. Jangan bilang, kau tadi mandi apa enggak, kau bau kali ya. Itu ucapan mulut bibir yang tidak memberkati.
Saudaraku yang kekasih, apapun bagaimanapun saudara kita, usahakanlah untuk memberkati. Haleluya. Perbuatan kita biarlah perbuatan kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, korupsi, kolusi, nepotisme bukan lagi bagian anak-anak Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, itu nggak ada lagi. Buangkanlah itu. Di penghujung tahun ini, biarlah hidup kita semakin lebih baik. Nanti kita awali juga tahun depan juga diawali dengan yang baik. Haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah semua yang baik yang kita kerjakan. Semua yang buruk, semua yang jahat, sudah jelas bukan kehendak Allah. Itu adalah kehendak iblis. Jangan turuti kemauan iblis, turutilah kemauan Allah. Haleluya. Pelayanan kita, pekerjaan kita, jangan lakukan dengan cara-cara dunia. Saudaraku yang kasih, tetapi lakukanlah sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saudaraku, di dalam pelayanan pun banyak sekarang ini melakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Bukan hanya di dunia ini, saudaraku, tetapi di dalam pelayanan pun banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan cara-cara yang salah untuk melakukan pelayanan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat ini bukan kebenaran kita yang kita kedepankan, tetapi kebenaran Tuhan. Bukan kemauan kita yang kita kedepankan, melainkan kemauan Tuhan. Kemauan kita baju barulah maunya tahun baru ini. Tapi Tuhan berkata enggak perlulah baju baru. Kalau memang ada uang boleh, tapi jangan karena mau baju baru kita berhutang. Bilang sama teman. Jangan karena mau tahun baru engkau berhutang, saudaraku. Amin. Saudaraku yang kasih, apa adanya saja. Ada teman kita merayakan Natal tanggal 24, 25, gak ada makanan, gak ada kue, gak ada motong lembu pendek, gak ada. Saudaraku, tetapi mereka melaksanakannya dengan sukacita dan sedikit yang absen. Kita bersyukurlah ya. Tapi maunya Natal kita jangan karena ada makanan banyak datang. Tapi saya bersyukur hari ini saudara pun masih banyak datang. Haleluya. Adakah yang pulang kampung mulai besok sampai tahun baru? Kalaupun ada, WA-kan kami supaya kami bisa berdoa untuk saudara. Saudaraku yang kekasih, kami mau membentengi saudara juga di dalam doa. Jangan diam-diam pergi, nanti gak dikasih Pak Gembala, gak dikasih urusan belakangan. Yang jelas kami tidak pernah melarang saudara. Haleluya. Saudaraku, hidup sesuai dengan aturan kerajaan sorga. Di kampung pun nanti
gaya hidup kita, cara ngomong kita, cerminkanlah Kristus. Yang tidak pulang kampung bilang amin ini. Kalaupun nanti kita pulang kampung, gaya hidup sorga, cerminkanlah. Jangan nanti pulang kampung semua tersedia. Ada tambulnya, ada susu bataknya, ada apa lagi? Anggur merahnya. Saudaraku, ada bir hitam, bir putih, bir belang-belang. Lalu ditawarkan, betamu. Lalu saudara mungkin, gak nampak Pak Pendetanya. Ingat, Pak Pendeta gak melihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Nyon, alang maah, nang ibereng paditamunay. Awas, gaya hidup sorga, gaya hidup kerajaan Allah harus dipegang teguh. Amin. Kalau mereka nari poco-poco sampai dini hari, saudara ikutilah, amin. Kalau bernyanyi anak Medan, ternyata lagu anak Medan dan poco-poco sampai ke Israel. Heran juga saya. Begitu lihat orang Indonesia, orang Batak, langsung diputar lagu anak Medan. Sedih dulu buat halakon anak Medan tahe. Begitulah mereka menarik perhatian supaya dagangan mereka itu dibeli. Naik perahu Petrus, anak Medan, poco-poco, yang dua ini viral sampai diulang-ulang sama mereka. Kan keliling tuh Danau Galilea. Saudara yang kasih, nanti di kampung, kalau ada pun lagu itu, dengar sini, keluar sini. Jangan ikut dengan tarian-tarian anak Medannya, sawer-sawernya. Bagus sawer saya saja. Saudara yang kekasih, gaya hidup kerajaan sorga, cara hidup kerajaan sorga harus kita jalankan dimanapun kita berada. Bukan hanya di kampung, tapi di kota Medan, Deli Serdang, di tempat ini kita berada, di kecamatan Tanjung Morawa ini kita berada, tidak pulang kampung, cerminkan jugalah hidup kerajaan sorga. Haleluya. Tahukah saudara, banyak orang yang meninggal di ujung tahun tidak tahu. Karena hipertensi, kebanyakan makan jagal. Di kampung makan jagal, toe mak, mate mangalang katanya. Jadilah sebagaimana perkataannya kan gitu. Lalu tertipu dia, rupanya salah masuk, ini jalan ke surga, sana jalanmu katanya. Saudaraku yang kekasih, jaga kesehatan. Amin. Cukup tidur saudara. Jangan larut malam. Walau tahun baru, saya cakap-cakap sama Pak Simamora. Pak Simamora, apa acara kita nanti tutup tahun Pak? Manggang-manggang kita depan gereja.
Ah, gak usah lah Pak, cepat kita tidur katanya. Loh, jadi Bapak sama keluarga gak berdoa jam 00? Ah, gak usah lah Pak, itu kan yang lama itu. Gaya hidup kita yang baru sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah buat jemaat seperti ini. Saudaraku yang kekasih, iya benar, memang begitulah kita. Walaupun kita main kembang api, ya mainkanlah kembang api sebelum larut malam, mainkanlah. Amin. Tuh ibadah tutup tahun, bakar-bakar ikan, bakar daging, jangan bakar rumah. Ya, saudaraku, bakarlah, sedang-sedanglah, sambutlah tahun yang baru. Amin. Tutup tahun nanti ibadah kita jam berapa? Jam 6? Jam 6. Udah itu saja, lebih baiklah itu dihadiri. Kita akhiri tahun ini dengan ibadah. Udah, habis itu pulang tidur. Karena kalau kita mencoba untuk keluar, ini dia, hati-hati. Iblis, di sini dia iblis bekerja. Kita berkata rame di luar, iring-iringan mobil, iring-iringan sepeda motor, keliling-keliling Medan. Ya nggak tahu lah apa gunanya. Tahu-tahu keserempet, menyesal, mengakhiri akhir tahun dengan celaka. Kalaupun ada uang kita untuk beli kembang api, kalau bisa nggak usah lah. Mahal-mahal kembang api kan. Mana ada harga 5.000, 20, 50 sekali bakar. Persembahan 2.000. Tidak menyinggung ya, tapi menyenggol aja. 1.000. Janganlah, itu bukan gaya hidup kerajaan sorga. Amin. Terima kasih buat Ibu Resdiana Sitohang, buat korbannya, ya kan? Lembu pendek 70 kilo, 70 kali 100 berapa per kilo? 150.000. Berapa per kilo? Limpul, udah turun harga ya? Oh udahlah, nggak apa-apa lah, 70 kilo kali 50.000 udah berapa itu? Nah, itu gaya hidup kerajaan sorga. Bukan menyinggung, bukan menyenggol, tetapi mengingatkan. Haleluya. Semua makan, bahkan saudara bawa pulang kan? Dipalas, di plastik. Saudaraku yang kekasih, karena apa? Dia bisa merasakan mujizat Tuhan bekerja. Kalau dipikir-pikir dulunya kan dia permitu, perjudi. Ada 3 gengnya sini sudah bertobat di sini, ya kan? Kawanannya ada Pak Gulo. Pak Gulo ini dulu gak gini gantengnya. Coba angkat tangan dulu Pak Gulo biar kenal orang ini. Iya, panjang rambutnya. Berjudi satu meja sama Ibu Resdiana Sitohang. Pak Junta mana? Absen. Kerja. Ya gak apa-apa lah kerja. Itu satu meja judi juga dengan Pak Gulo ini. Siapa lagi? Pak Tumpul. Mana Pak Tumpul? Ngaku Bapak. Suami istri mereka ketua geng.
Saudaraku, mereka bertemu di Giat Rasmi. Puji Tuhan. Haleluya. Opung Risma, dulunya juga geng Bangun Sari ini dia. Banyak dulu duitnya. Tapi sekarang dia lupakan cara dunia. Dia pergi bersaksi. Walaupun dia kurang pandai bersaksi, kadang-kadang orang marah sama dia. Bersaksi ho katanya. Baju giat, cinta kali dia sama baju giat yang ada salibnya itu. Itu gaya hidup, cara hidup sorga. Buangkan yang lama. Amin. Cara hidup kerajaan sorga, itulah yang kita kerjakan. Tuhan akan melihat. Amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta tidak melihat. Bukan Tuhan yang tuli mendengar doa, enggak. Tapi Tuhan lihat kedalaman hati kita masing-masing. Seberapa cinta kita kepada Tuhan. Apakah karena kita takut manusia? Apakah kita memang tidak dilihat orang tetap cinta Yesus? Tidak dilihat orang, saudaraku yang kekasih, tetap memberitakan Injil, tetap bersaksi, tetap mengerjakan yang baik, tetap memberi, suka berkorban. Amin. Haleluya. Memang tahun ini saya sudah niat, istri saya kadang-kadang yang gak sanggup, gak ada makanan, gak ada hadiah, gak ada amplop untuk semuanya. Kadang-kadang hepeng. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya gak ucapkan itu kepadanya. Saudaraku, bagian kami apa? Berdoa. Karena Tuhan itu tidak tidur. Dia masih mendengar doa. Tuhan itu bukannya buta untuk melihat kita ke bawah. Tuhan itu melihat anak-anaknya. Nanti ke depannya akan lebih banyak lagi saudara yang diberkati Tuhan. Banyaklah berdoa. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada janjinya. Kalau engkau memberi, jangan kau merasa rugi. Jangan merasa terlalu besar. Kalau ada di dalam hati dan pikiran kita merasa terlalu besar, rugi, berkuranglah uangku ini nanti, tertutup berkat. Haleluya. Haleluya. Coba lihat Abraham, hidup dengan cara Tuhan. Saudaraku, 100 tahun dia tunggu anaknya Ishak. 90 tahun umur Sarah. Dia berjanji, daripadamu Abraham, anak perjanjian. Dia tunggu. Umur 100 tahun baru datang. Lahirlah Ishak. Kemudian Tuhan berkata lagi, serahkan anakmu itu Abraham. Berikan, korbankan anakmu itu Abraham. Apakah Abraham berkata, aku pikir-pikir dulu lah Tuhan. Kau sudah kasih, tapi kenapa kau ambil lagi? Katanya seperti pasir di laut keturunanku, seperti bintang-bintang di langit. Kalau kau ambil ini, dari mana lagi jalannya? Kadang-kadang Tuhan di level tertentu kerohanian kita berlaku hal yang seperti ini. Haleluya. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung memberi anakku.
Jangan segan-segan memberi anakku. Jangan sayang-sayang memberi anakku. Gaya hidup surga itu mujizat. Abraham tidak pikir-pikir, bahkan dia tidak tanya istrinya. Kalau Tuhan berkata, dia patuhi. Dia bawa Ishak. Saudaraku yang kekasih, mereka cari kayu. Sudah di punggung Ishak kayu bakar. Bapak, kayu bakar sudah kita dapat. Kita naik ke atas gunung ini. Mana dombanya Bapak? Dalam hatinya, hodo domba dai. Saudaraku yang kekasih, tutuplah matamu katanya. Akan Bapak munculkan dombanya. Diikat matanya, diikat tangannya, diikat kakinya. Mulai dia ambil pisaunya, menyembelih Ishak. Angkat tangan, mata terpejam, menghitung mundur. 3, 2, 1. Tuhan berkata, berhenti Abraham. Terkejut dia. Stop. Sudah kulihat hatimu. Ini dia. Sudah kulihat hatimu. Sudah kulihat hatimu. Sudah kulihat hatimu. Sudah kulihat hatimu. Siapkan hati. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hati yang benar-benar, saudaraku, mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan pasti memberikan mujizatnya. Haleluya. Dia berkata kepada Abraham, sudah Abraham, itu ada di semak belukar domba, tersangkut tanduknya. Ambil, sembelih. Tidak jadi Ishak disembelih. Amin. Haleluya. Kalau sudah mulai cara hidup dunia kita kerjakan, stop. Amin. Mulai sekarang stop cara hidup dunia. Gaya hidup dunia. Efesus 6 ayat 6 sampai 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja engkau, bukan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau sudah kita lihat bukan kehendak Tuhan, katakan stop. Amin. Kalau itu kehendak Tuhan, lanjutkan. Saudaraku yang kekasih, memang kita perlu iman, percaya, tidak bimbang hati kita, namun percaya sepenuh hati. Amin. Maukah bertumbuh iman kita? Maukah kita lulus tingkat demi tingkat di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak pernah lulus, maka kita tidak akan pernah bisa beriman dengan sepenuhnya. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, marilah kita melihat kebaikan Tuhan yang akan diberikan kepada kita, yang akan kita terima di kemudian hari. Saudaraku yang kekasih, hiduplah dengan cara Tuhan dan dengan tujuan yang benar. Kalau tujuannya sudah tidak benar, stop. Bilang sama temannya, kalau tujuannya tidak benar, stop.
Haleluya. Mari kita lakukan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, hentikan dengan segera. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Segenap hatimu, bukan hanya saudaraku bimbang, tetapi segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Yang terakhir, jangan, ya ini sudah, Kolose 3:24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita semua adalah hamba Tuhan, amin. Dari Tuhanlah berkat kita. Dari Tuhanlah sumber kita. Dia berikan damai, Dia berikan sukacita, Dia berikan kesehatan, Dia berikan berkat. Jadikanlah Dia sumber, amin, sumber segalanya. Jangan dengan cara dunia, tapi dengan cara Tuhan. Tujuannya bukan untuk memuaskan nafsu, tujuannya bukan untuk kesombongan. Tuhan berikan semuanya itu bukan untuk tujuan, saudaraku, untuk siaku kita, supaya dilihat orang kita hebat, supaya dilihat orang kita orang kaya, supaya dilihat orang kita orang yang punya harta. Jangan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.